skala personal. Nah, ini adalah cermin ketika secara personal kita merasakan hal-hal seperti ini, kita secara personal, secara makro, secara individual itu belum merdeka. Kalau misalnya potret kita tadi, potret besar bangsa kita seperti itu, maka bangsa kita pada hakikatnya belum merdeka. Nah, coba kita tarik kepada skala mikro, secara personal. Ketika apa yang dicantumkan di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi di pagi maupun sore hari ini masih kita rasakan, maka kita belum merdeka. Maka kita belum merdeka. Coba, Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada minal hammi wal hazan. Dari rasa takut dan sedih. Coba, kalau kita sehari-hari kita masih dihantui ketakutan dan kesedihan-kesedihan, maka berarti kita belum merdeka. Jadi ukurannya secara personal itu. Kalau kita masih dihantui rasa was-was, was-was takut mati, was-was takut rugi, was-was takut bangkrut, dan ketakutan-ketakutan yang lain, dan kesedihan-kesedihan yang lain, berarti kita belum merdeka. Itu ukuran personal. Wal ajzi wal kasal. Kalau kita masih merasa lemah dalam aktivitas kita, tidak penuh semangat, masih merasa malas, maka kita belum merdeka. Karena kita masih diatur oleh situasi di lingkungan kita yang membuat kita lemah dan kita malas. Bukan karena dorongan di dalam diri kita. Wal bukhli wal jubni. Dari sifat kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain. Berarti kita masih terkungkung oleh harta yang kita miliki, terkungkung oleh ilmu yang kita miliki. Kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Min ghalabati dain wa qahri rijal. Ini ada yang salah dari teksnya nih. Kalau kita masih dikungkung oleh hutang, masih merasa terbebani oleh hutang, dan kemudian dikuasai oleh orang lain, maka secara personal kita belum merdeka. Yang tahu situasi itu adalah kita sendiri. Itu paradigma yang kedua, paradigma mikro, paradigma individual, paradigma personal. Untuk mengukur apakah kita sudah merdeka atau belum. Kita yang bisa merasakannya, bukan orang lain. Oke, kita lanjutkan kepada slide saya yang ketiga. Bagaimana kemudian membangun kemerdekaan itu supaya secara makro maupun secara mikro, secara komunitas maupun secara individual, kita merdeka. Saya mau mengambil satu pendekatan yang digunakan oleh salah satu tokoh ilmu sosial yang disebut dengan yang namanya Amartya Sen. Tokoh ini berasal dari India. Dia pernah mendapatkan hadiah Nobel perdamaian dari dunia, terutama di bidang sastra. Dia menyebutnya dengan capability approach. Jadi pendekatan kapabilitas. Apa yang dimaksud dengan pendekatan kapabilitas? Pendekatan kapabilitas menurut Sen ini pendekatannya ada dua. Pertama adalah berbasis kepada sumber daya, dan yang kedua berbasis kepada kapabilitas atau skill. Kedua-duanya ini merupakan contoh di mana ada beberapa negara yang berhasil maupun secara individu berhasil dalam mempraktekkan kemerdekaan. Hamka misalnya pernah dipenjara, tetapi dia merdeka di penjara karena dia mampu mengaktualisasikan ilmu atau kapasitas yang dimiliki untuk menulis buku, menulis kitab yang terkenal yang dibaca oleh orang hingga kini. Sayyid Qutb di penjara, tetapi dia merdeka di penjara, mampu menghasilkan karya fi dilalil Quran. Karena apa? Karena dia memiliki kapabilitas. Kapabilitas itu tidak bisa dikerangkeng, tidak bisa dipenjara, dia tidak bisa dikungkung. Itu pendekatan personal pada sisi kapabilitas. Kemudian pendekatan pada sisi makro atau pada skala negara. Korea Selatan itu adalah negara yang juga dijajah oleh Jepang. Sama dengan
yang menjajah Indonesia. Tetapi coba lihat misalnya sejarah perjalanan Korea Selatan dengan sejarah perjalanan Indonesia. Berbeda. Korea Selatan di 2019 menjadi negara termasuk 24 negara di dunia dengan pendapatan per kapita rakyatnya yang melebihi negara-negara Eropa. Berbeda dengan Indonesia. Padahal sumber daya yang dimiliki oleh Korea Selatan tidak lebih banyak daripada sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia memiliki semuanya. Emas, batu bara, laut, hutan, semuanya. Tetapi hasil yang diperoleh dari Korea Selatan yang juga sama-sama merdeka dari Jepang itu berbeda dengan Indonesia. Jadi dua pendekatan itu sesungguhnya, saudara-saudara, mengajarkan kepada kita akan meraih kemerdekaan yang hakiki. Kalau ukurannya adalah kesejahteraan, maka Korea Selatan adalah ukuran negara yang merdeka bahkan belakangan dari Indonesia, tapi tingkat kesejahteraan warganya lebih tinggi jauh di Indonesia. Kalau ukuran yang kita perbincangkan misalnya adalah ukuran personal, maka contoh yang dikemukakan oleh Hamka dan Sayyid Qutb adalah contoh orang yang merdeka meski pada hakikatnya dia di penjara. Di dalam sejarah dituliskan bahwa sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu punya 52 orang sarjana, tapi bisa membuat Indonesia merdeka. Sekarang pertanyaannya bagi saya dan bagi kita semua adalah Indonesia sekarang punya berapa sarjana? Tetapi tidak bisa menciptakan kemerdekaan yang hakiki. Malah sarjana banyak yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh negara. Sarjana di masa pra-kemerdekaan, 52 orang sarjana bisa menghasilkan negara yang merdeka. Ini autokritik buat kita. Lalu pertanyaan kita, berapa sarjana yang ada di pulau kita, di Sapeken misalnya? Lalu apa yang dilakukan oleh para sarjana kita? Menyelesaikan masalah atau menjadi bagian dari masalah? Ini autokritik di hari kemerdekaan ini. Terutama bagi saya, kawan-kawan saya, dan juga teman-teman saya. Terakhir, mungkin di slide saya yang terakhir bisa ditampilkan. Supaya ada nah ini adalah hasil dari buah bagaimana kita mampu mengelola kapabilitas kita dengan sumber daya yang ada. Kita berharap tidak dibalik, saudara-saudara. Jangan berharap sumber daya kemudian kapabilitas, tetapi kapabilitas itu muncul kemudian mampu mengelola sumber daya. Contohnya adalah tadi itu. Ketika Sayyid Qutb, ketika Hamka di penjara, dia mampu menciptakan sumber daya dengan tulisannya, dan tulisan itu dibaca sampai sekarang. Fi Dhilalil Quran dan tafsir yang ditulis oleh Hamka. Begitu pula Korea Selatan, dia tidak melimpah sumber daya seperti Indonesia, tapi mampu menciptakan raksasa teknologi seperti Samsung, LG, dan lain-lain yang mengalahkan industri teknologi negara yang menjajahnya. Gitu. Lalu pertanyaannya, apakah sumber daya manusia yang ada di kepulauan kita ini minim? Pertanyaannya adalah, itu yang harus kita jawab. Tetapi saya merasa bahwa sumber daya yang dimiliki oleh manusia yang ada di kepulauan kita melimpah. Nah, yang menjadi PR kita adalah supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang merdeka dan bisa mengisi kemerdekaan inilah kita membangun kapabilitas kita. Pertama adalah kita merdekakan pikiran kita merdekakan hati kita dari semua ikatan-ikatan yang membuat kita merasa bahwa kita memiliki harta, memiliki ilmu, sehingga kita mampu berkontribusi terhadap orang lain. Kontribusi itulah yang akan melahirkan sumber daya yang bisa dimiliki oleh masyarakat yang memang tidak berdaya dan tidak mampu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.